Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aini Sofia Priadi. Saya Adelia Wahyuni, saya Nadia Bika Amalia, Saya Aresya Kairit. saya Atna Wirula Putri. Di sini kami akan melakukan praktikum tekanan osmotik pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ayo teman-teman. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui proses osmotik pada wortel dan untuk mengetahui perbedaan proses osmotik dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dasar teori yang kami temukan, tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeable. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum ini berupa 3 gelas transparan, 2 sendok makan garam, 2 sendok makan gula, wortel, sendok, gelas ukur, dan air. Untuk cara kerja praktikum ini yaitu pertama, bersihkan wortel lalu buat menjadi 3 bagian dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm. Ukuran ketiga bagian itu haruslah sama. Inilah hasil wortel yang sudah kita potong tadi. Kedua, siapkan 3 gelas transparan dan masing-masing diisi air sebanyak 100 ml. Ketiga, masukkanlah 2 sendok makan gula ke salah satu gelas transparan yang sudah diisi air. Setelah itu, aduklah sampai gula terlarut. Keempat, masukkanlah 2 sendok makan garam ke salah satu gelas transparan yang sudah diisi air. Lalu aduklah sampai garam terlarut. Untuk langkah kerja kelima adalah masukkan irisan wortel ke masing-masing gelas. Setelah memasukkan wortel, tunggulah selama 30 menit. Setelah kita menunggu 30 menit, kita akan melihat perubahan, yaitu wortel pada larutan gula menjadi lunak dan panjangnya dari 4 cm menjadi 3,9 cm. Dan pada air biasa, wortel tetap keras dan panjangnya tetap sama. Dan wortel yang direndam di larutan garam teksturnya lunak dan tingginya yang awalnya 4 cm menjadi 3,7 cm. Rumusan masalah yang kami ambil adalah 1. Bagaimana peristiwa osmosis pada wortel berlangsung. 2. Apakah terdapat perbedaan terhadap percobaan osmosis pada wortel antara air garam, air murni, dan air gula. 3. Apakah konsentrasi larutan berpengaruh terhadap laju osmosis pada wortel. Bagaimana peristiwa osmosis terjadi pada wortel? Peristiwa osmosis pada wortel dapat terjadi ketika wortel direndam dalam larutan. Dalam hal ini, molekul air di dalam sel wortel akan bergerak keluar sel untuk mencoba menyeimbangkan konsentrasi molekul air di luar sel. Proses ini dapat menyebabkan sel-sel wortel menjadi penuh air, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tersebut.
Apa perbedaan yang terjadi pada tiga larutan tersebut? Pada larutan garam terjadi penurunan massa pada wortel yang direndam pada larutan garam. Hal tersebut terjadi karena air bergerak keluar menuju larutan garam. Larutan garam mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi daripada wortel. Hal tersebut membuktikan bahwa osmosis adalah proses perpindahan zat dari yang konsentrasinya rendah menuju konsentrasi tinggi, sehingga massa pada wortel berkurang dan membuat wortel terapung. Pada air murni, wortel akan tenggelam di dalam air. Hal ini dikarenakan air memiliki konsentrasi lebih rendah daripada larutan garam. Kadar dan massa jenis air murni lebih kecil daripada kadar dan massa jenis wortel. Hal inilah yang menyebabkan wortel tenggelam pada gelas yang berisi air murni. Pada larutan gula, molekul air akan berpindah dari sel-sel wortel yang memiliki konsentrasi air yang lebih rendah ke larutan gula yang memiliki konsentrasi air yang lebih tinggi. Hal ini yang menyebabkan wortel dapat terapung. Apakah konsentrasi larutan berpengaruh terhadap laju osmosis? Konsentrasi larutan sangat berpengaruh terhadap laju osmosis pada wortel. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel wortel, semakin cepat laju osmosis terjadi. Dikarenakan osmosis sendiri merupakan perpindahan molekul pelarut, biasanya air, melalui membran semi permeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, dan wortel memiliki sel-sel yang mengandung air dan zat terlarut lainnya. Dinding sel wortel bertindak sebagai membran semi permeabel, maka konsentrasi larutan di luar wortel akan mempengaruhi arah dan laju pergerakan air. Jadi, konsentrasi larutan sangat menentukan arah dan kecepatan osmosis pada wortel. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel yang dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi larutan. Pada wortel, larutan isotonis tidak mengubah ukuran wortel, sedangkan larutan hipertonik menyebabkan air keluar dari sel-sel wortel yang membuatnya mengkerut. Semakin besar perbedaan konsentrasi, semakin cepat laju osmosis terjadi.